ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sore-sore berkah terus bersama dengan Syam. Dan insya Allah hari ini, ini udah deket banget nih hari kemenangan nih. Makanya tadi dibacakan dalam ayat walitukmilul iddah, sempurnakan bilangannya, lalu engkau walitukabbirullaha ala ma hadakum, lalu bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk kecil. Ketika engkau punya masalah yang besar, jangan katakan masalahku sangat besar, tapi katakanlah aku punya Allah yang maha besar. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ini ada yang unik dalam ayat ini, Masya Allah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwasanya sebenarnya makna atau poin daripada lebaran ataupun Idul Fitri itu adalah tashkurun, agar kalian bersyukur. Kalau ketika kita berbicara tentang ayat tentang puasa, maka yang disebutkan adalah la'allakum tattaqun. Tapi ketika kita berbicara tentang lebaran ataupun Idul Fitri, maka yang disebutkan adalah la'allakum tashkurun. Puasa akan membuat kita lebih bertakwa. Orang yang memaknai puasanya lebih mendalam lagi akan menambahkan ketakwaan atau ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang memaknai daripada makna hari raya Idul Fitri, hari raya kembalinya seseorang menjadi fitri kembali atau suci kembali bagaikan seorang bayi yang dilahirkan oleh ibunya tanpa dosa, tanpa noda sedikit pun karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemenangan, maka mereka patutnya menjadi seorang la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sayup-sayup terdengar suara takbir di telinga kita. Teringat penyesalan di mana seorang anak tahun lalu masih bersama dengan ibundanya untuk berangkat ke masjid melaksanakan Idul Fitri. Teringat seorang anak tahun lalu masih bersama ayahandanya berangkat untuk melaksanakan Idul Fitri. Tapi tahun ini tangan yang biasanya dia genggam, pulanglah seorang anak itu sendirian dari masjid. Ketika pulang ke rumahnya, tangan yang tahun lalu dia kecup, tangan yang tahun lalu dia cium, tubuh yang tahun lalu dia peluk kini tidak ada lagi. Karena sang ibunda, sang ayahanda sudah berada di dalam kuburnya. Sebelum engkau menyesal, sebelum engkau mencari-cari di mana ibundamu, sebelum engkau menangis di atas pusaranya, mumpung mereka masih ada di hadapan kita, ayo kita menangis di hadapannya. Karena sungguh merugilah seseorang, dia menganggap bahwa dirinya terbebas daripada dosa di hari yang fitrah ini, tapi ternyata masih ada dosa baginya. Dosa apa yang tidak diampuni? Yaitu dosa sesama manusia. Semakin kita mencari kepada manusia siapa paling banyak kita berdosa, dialah manusia yang paling dekat dengan kita. Tidak lain dan tidak bukan, dialah orang tua kita. Kita datang kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku. Kata Allah, aku mengampuni seluruh dosamu. Tapi ada dosa yang tidak mampu aku ampuni. Apa itu? Dosa kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena kita bukan berdosa kepada Allah, tapi kita berdosa kepada kedua orang tua kita. Dalam Al-Quran disebutkan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Rendahkan dirimu di hadapan kedua orang tuamu. Kenapa? Bayangkan mereka yang menemanimu sepanjang puasa. Mungkin tahun ini engkau masih bersama mereka. Mungkin tahun ini engkau masih tarawih bersama, puasa bersama, buka puasa bersama, sahur bersama. Tapi tidak ada jaminan tahun depan entah mereka yang meninggalkan kita atau kita yang akan meninggalkan mereka. Merekalah orang-orang yang sebenarnya Allah sediakan di muka bumi ini menjadi pintu surga bagi kita. Makna fitrah yang sebenarnya bukan hanya kita membersihkan diri daripada dosa kepada Allah, tapi juga kita berusaha membersihkan diri daripada dosa sesama manusia.
Makanya ada kalimat mohon maaf lahir dan batin. Karena kita tidak bisa dijamin terampuni kalau dosa tersebut adalah kezaliman terhadap sesama manusia. Banyak anak yang menyesal ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Kenapa dahulu orang tuaku hanya minta pulsa, aku tidak mau kirimin. Dahulu orang tuaku hanya minta ini, aku nggak kasih. Padahal temanku minta ditraktir apa saja, aku traktir. Orang tuaku, lihat berapa sudah baju baru yang kita beli untuk diri kita, untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita. Tapi apakah kita memikirkan baju apa yang dipakai orang tua kita di kampung? Sungguh merugi. Demi Allah tidak akan pernah mencium bau surga seorang anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Hari ini kita melihat banyak, kemudian di hari raya kita melihat nanti banyak orang yang berbaju baru, banyak orang yang berpakaian baru, sibuk mengurusi anak dan istrinya. Tapi mungkin mereka kadang lupa orang tuanya di kampung makan apa. Orang tuanya di kampung mungkin makan sisa-sisa bekas daripada menantunya ataupun bekas daripada cucunya. Padahal Allah tekankan dalam Al-Quran, jangan pernah engkau berbakti kepada kedua orang tuamu jikalau baktimu itu hanyalah sisa-sisa daripada kebaikanmu terhadap keluargamu. Ayo millennials, sobat millennials, berikan yang terbaik kepada kedua orang tua. Makna fitrah yang sebenarnya, suci kita daripada dosa kepada Allah dan suci kita daripada dosa sesama manusia, utamanya terhadap kedua orang tua. Selamat berbuka puasa, nikmati berkahnya bersama kedua orang tua.